Perkenalkan, aku Chelsea Adista Azahra dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Universitas Pamulang atau yang biasa kita sebut dengan Unpam itu merupakan salah satu universitas swasta terbesar yang ada di Provinsi Banten yang berdiri di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya. Nah, Universitas Pamulang ini punya banyak banget mahasiswanya loh, dan juga banyak juga fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan di universitas ini. Nah, tujuan aku bikin video ini, aku mau bikin video narasi buat memenuhi tugas bahasa Indonesia aku yang diampu oleh Ibu Desi Carolina. Nah, di video narasi ini, aku bakal bercerita mengenai kapal Titanic. Nah, kalian semua pasti udah tahu dong, pasti udah nggak asing di telinga kita semua yang namanya kapal Titanic gitu. Jadi aku bakal menceritakan tentang kapal ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perancangan dari kapal ini. Kapal ini itu dirancang sama Mr. Bruce Ismay sama Lord William. Mereka berdua itu ingin menciptakan kapal ini dengan tujuan ingin membuat kapal terbesar, termewah, dan tercanggih di dunia untuk bersaing dengan perusahaan pelayaran kapal lain. Jadi mereka mulai merancang kapal ini dibantu oleh salah satu arsitek kelautan yaitu Thomas Andrews. Lalu mereka mulai membuat kapal ini di Belfast, Irlandia Utara pada tanggal 31 Maret 1909. Kapal Titanic ini dirancang dengan teknologi yang sangat canggih. Dia memiliki panjang 269 meter dengan lebar 28 meter dan juga memiliki berat kurang lebih tuh 46.000 ton. Dia juga dilengkapi dengan 16 kompartemen kedap air yang bikin kapal ini tuh masih bisa terapung meskipun 4 diantaranya tuh kalau keisi air gitu mereka masih bisa terapung. Jadi kapal ini tuh disebut dengan kapal yang tidak bisa tenggelam. Nah, untuk interior di dalam kapal ini, dia tuh memiliki interior yang sangat mewah. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh para penumpang, dan penumpangnya itu dibagi menjadi beberapa kelas. Bahkan kelas yang paling rendahnya pun itu memiliki fasilitas yang sangat keren gitu. Nah, setelah mereka memulai perancangan kapal ini pada 31 Maret 1909, akhirnya kapal ini tuh selesai dari proses perancangan itu pada 31 Maret 1912. Nah, pada perancangan kapal Titanic ini dibantu oleh lebih dari 15.000 pekerja yang membantu proses pembuatan kapal ini, dan juga memakan budget 7,5 juta dolar pada saat itu, yang mana jika dikurs pada saat ini itu bisa menghabiskan uang ratusan juta dolar. Nah, kapal Titanic ini memiliki 3 kelas untuk penumpang, jadi ada first class, second class, sama third class. Nah, yang mana semakin tinggi kelasnya ini, maka fasilitas yang didapatkan itu akan semakin mewah dan semakin lengkap. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic ini melakukan pelayaran pertamanya dengan lebih dari 2.200 penumpang beserta awak kapal yang diangkut dalam kapal ini. Rute perjalanan kapal Titanic itu dimulai dari Southampton, Inggris, dan destinasi akhirnya itu New York, Amerika Serikat. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic ini mulai berlayar dari Southampton, Inggris menuju Cherbourg, Prancis. Nah, mereka mulai berlayar itu pada pukul 12 siang dan mereka tiba di pelabuhan Cherbourg itu sore harinya. Dan fakta menarik, karena pelabuhan Cherbourg ini terlalu kecil, mereka tidak mampu menampung kapal Titanic. Jadi dibantu oleh 2 kapal kecil yang mengambil penumpang dari pelabuhan untuk dipindahkan ke kapal Titanic. Setelah semua penumpang dari pelabuhan Cherbourg masuk ke kapal Titanic,
Kapal ini mulai berlayar lagi menuju Queenstown, Irlandia, dan tiba di sana pada pagi hari tanggal 11 April 1912. Di Queenstown, kapal Titanic mengambil banyak penumpang dari kelas 3 yang mayoritas merupakan emigran yang akan memulai hidup baru di New York. Setelah itu, kapal ini memulai pelayaran lagi melalui jalur lintas Atlantik menuju New York. Kapal Titanic berlayar di jalur Great Circle Road. Itu merupakan jalur terpendek untuk melintasi Atlantik Utara menuju ke New York. Nah, mereka ini dijadwalkan untuk tiba di New York pada tanggal 17 April 1912. Di tengah perjalanan kapal Titanic ini melintasi Atlantik Utara, mereka mendapatkan sebuah peringatan dari kapal lain bahwa ada gunung es di depan. Tetapi peringatan ini tidak terlalu dihiraukan, jadi tidak mendapat perhatian yang serius dari awak kapal Titanic. Kapal Titanic terus berlayar di Samudra Atlantik Utara dengan keadaan yang sangat tenang tanpa adanya sedikit pun hambatan. Mereka tidak menyadari bahwa akan ada tragedi yang menimpa mereka. Sehingga pada malam hari tanggal 14 April 1912 pukul 11:40 kapal ini menabrak sebuah gunung es. Tabrakan itu membuat kapal hilang kendali. Air mulai masuk ke dalam kapal secara perlahan yang membuat para penumpang sangat panik. Secara perlahan kapal Titanic mulai miring ke depan. Malam tenang itu berubah menjadi mimpi buruk yang menyeramkan bagi para penumpang yang berada di kapal itu. Kapal mulai tenggelam secara perlahan-lahan. Hingga pada pukul 2:20 15 April 1912, kapal sudah tenggelam seutuhnya. Sebelum kapal ini benar-benar tenggelam, sebenarnya mereka sudah melakukan evakuasi menggunakan 20 skoci yang dimiliki oleh kapal Titanic ini. Tapi masalahnya 20 skoci itu hanya mampu menampung sekitar 1.700 orang, sedangkan kapal Titanic ini memiliki lebih dari 2.000 penumpang, sehingga mereka mendahulukan para wanita dan anak-anak untuk menaiki skoci ini. Dan dikarenakan kepanikan, tidak semua skoci ini terisi penuh, jadi banyak ratusan tempat kosong yang masih belum terisi. Tapi karena panik, jadi mereka tidak sempat untuk masuk ke dalam skoci itu. Di sekitar kapal Titanic ini ada kapal lain bernama kapal Carpathia. Mereka mendapatkan sinyal darurat dari kapal Titanic ini, sehingga mereka bergegas untuk melakukan bantuan kepada kapal Titanic. Tapi mereka berada sejauh 93 km dari kapal Titanic, sehingga memerlukan waktu lebih dari 3 jam untuk sampai ke lokasi kapal Titanic ini tenggelam. Kapal Carpathia ini tiba pada lokasi kejadian pada pukul 4 tanggal 15 April 1912. Kapal ini menyelamatkan sekitar 705 orang dan sebagian besar merupakan penumpang yang sudah berada di dalam skoci. Kejadian tenggelamnya kapal Titanic ini memakan korban jiwa lebih dari 1.500 orang. Hingga tragedi ini disebut sebagai salah satu bencana maritim paling menyeramkan di dunia. Dampak dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic ini membuat pemerintah membuat regulasi baru, yaitu
meningkatkan kapasitas koci bagi para kapal dan juga penggunaan radio yang sering. Dari kejadian tenggelamnya kapal Titanic ini, masyarakat membuat banyak asumsi-asumsi dan konspirasi mengenai kejadian ini, seperti kapal ini sengaja ditenggelamkan dan masih banyak lagi.